Tes sudah 4.20. Ya, waktu mengumpulkan sudah lewat. Ya, setelah telatnya juga 5 menit lagi. Oke, semoga soal-soal tadi menarik ya. Kita langsung bahas saja. Nomor 1. Dua sebentar. Oke. 2 pangkat 2 pangkat X. Ini nulis saya susah. 2 pangkat X. Harusnya cukup jelas ya yang di atas 2 pangkat X. Beberapa sepertinya kurang teliti bacanya 2X. Tapi nggak ada yang nanya juga, jadi ya udah. Kira-kira gini. 2 pangkat 2 pangkat X sama dengan 16 pangkat 16 pangkat 16. Oke. Ya, cara paling simpel ya kita bisa logaritmakan kedua ruas ya. 2 log 16 16. Ya, ini termasuk ke materi eksponen dan logaritma. Ingat ya, A log B pangkat C sama dengan C kali A log B. Jadi nanti hasilnya akan jadi begini. Jadi 2 pangkat X yang bisa keluar. 2 log 2 sama dengan 16 pangkat 16. 2 log 16. Ini 2 pangkat X sama dengan ini 2 pangkat 64 kali 4. Ini adalah 2 pangkat 66. Ya udah, berarti X-nya 66, beres. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kebanyakan ada yang pangkatnya 2X. Harusnya nggak salah baca kan ya? Harusnya cukup jelas ya 2 pangkat 2 pangkat X-nya. Bukan 2 pangkat 2X. Kira-kira begitu. Ya, nomor 1 ini emang sengaja soal hiburan. Banyak yang benar kok. Untuk ngetes aja logaritmanya benar atau enggak. Kira-kira gitu. Beberapa masih ada yang kurang tepat ya sifat logaritmanya. Ya, dipelajari lagi. Beberapa kurang teliti dalam mengerjakan nomor 1. Ya udah, pemanasannya sudah cukup. Ke nomor 2. Sekarang nomor 2. Nomor 2 soalnya. Nah, nomor 2 saya kira kedua paling gampang, ternyata hampir nggak ada yang bisa. Saya kaget juga. Oke. 2X plus 3Y plus 4Z 0. Sembilan satu X kurang 200Y kurang 491Z sama dengan 337. Saya lihat hampir gak ada yang jawab nomor ini. Saya kira padahal gampang, ini cuma soal iseng ya. Terus ditanya 2021 X tambah 2021 Y tambah 2022 Z. Sorry. 2001, 2022, 2023. Nah, idenya adalah berarti kita bisa buat yang ini, logikanya kita bisa buat yang ditanya dari yang diketahui. Misal KL memenuhi
2021X tambah 2022Y tambah 2023Z. Ya, idenya ya berarti saya bisa buat 2021X tambah 2022Y tambah 2023Z menggunakan K kali persamaan pertama tambah L kali persamaan kedua. Idenya gitu kan, karena istilahnya saya campur. Berarti ini apa? 2K plus 91LX tambah 3K min 200LY tambah 4K min 491LZ. Begitu. Terus saya mau buat ini sama. Ya, saya mau ini sama ya. Berarti 2021 harus sama dengan 2K plus 91L. Terus 2022 harus sama dengan 3K min 200L. Terus 2023 harus sama dengan 4K min 491L. Kira-kira begitu. Ya udah, 2021 sama dengan 21K tambah 2K. 2K plus 91L. Terus kita mau 2023, 2022. Maksudnya itu 3K min 200L. Terus kita mau 2023 itu 4K min 491L. Ya udah gampang kan, tinggal eliminasi substitusi. Yang ini kita kali 2, ini kita kali 1. Jadinya 4042 itu 4K tambah 182L. Terus 2023 sama dengan 4K min 491L. Kurangi atau tambah ya, kurangi ya. 673L sama dengan 2019. Artinya L-nya 3. Nanti dapat K-nya itu K-nya itu 2662. K-nya itu 2622 bagi 3. Ini 874. Ya udah bisa dicek, ini memenuhi semua. Ya udah, jadi intinya 2021X tambah 2022Y tambah 2023Z ternyata cuma 874 persamaan pertama ditambah 3 kali persamaan kedua. Bisa dicek sendiri nih pas. Ya, ini sebenarnya solusi versi pendek ya. Sebenarnya boleh kalau nyadar ya langsung gini, tapi kan 874 sama 3-nya datang dari mana? Itu yang harus dipikirkan. Oke. 874 ini tambah 3 ini. Ini sama dengan 874 kali 0 tambah 3 kali 337. Alias 0 tambah 1011. 1011 jawaban. Awalnya saya membuat jawabannya 2022, tapi nanti ada yang tebak 2022 benar pula. Kira-kira begitu. Untuk nomor 2 jelas. Ada yang mau ditanyakan? Gimana nomor 2? Jelas ya? Ups. Oke, lanjut ke nomor 3. Ya, saya kira nomor 2 tadi banyak yang bisa kerjain, ternyata enggak.
Oke, nomor 3. A plus 4B plus 9C 16D itu 52. Terus 4A plus 9B plus 16C 25D sama dengan 150. 9A plus 16B plus 25C plus 36D sama dengan 800. Ditanya 16A tambah 25B tambah 36C tambah 49D. Ya, ini cukup klasik. Tinggal tinjau selisih. Misalkan X ya. Saya tinjau selisih. Perhatikan bahwa ini selisihnya 3A. Ya, dari selisihnya saya dapat 3A. Saya nomorin deh. Selisih ini 1, ini 2, ini 3. Persamaan 1 apa? Kalau saya kurangkan yang kedua dengan yang pertama, dapatnya 3A plus 5B plus 7C plus 9D itu 98. Kalau saya tinjau yang ketiga kurang yang kedua, dapatnya 5A plus 7B plus 9C plus 11D itu 650. Terus saya kalau kurangkan keempat dan yang ketiga, ini 7A, 9B, 11C, 13D. X min 800. Saya bisa kurangkan sekali lagi. Kurangkan. Dapat persamaan 4 dan 5. Nah, kalau saya kurangkan lagi dapatnya 2A tambah 2B tambah 2C tambah 2D sama dengan 552. Sedangkan 2A plus 2B plus 2C plus 2D, kalau saya kurangkan nomor 3 dan nomor 2, dapatnya jadi X min 1450. Oke, kesimpulannya X-nya 2002. Ya udah, jelas ada yang mau ditanyakan? Ketahuan deh kopas soal tahun 2002, ya itulah. Beberapa ada yang jawab 702, mungkin ada saya salah hitung. Coba dicek. Udah benar belum? Atau saya salah hitung? Harusnya udah benar. Emang ini salah hitung ya yang jawab 702. Gimana? Ada salah atau enggak? Jelas nomor ini? Beberapa yang jawab iya 702. Saya jadi cemas ini benar atau enggak ya? Oke. Harusnya 2002. Ya udah deh. Jelas lah ya. Ada pertanyaan? Oke, lanjut nomor 4. Tidak ada komentar. Saya anggap jawabannya 2002 dulu deh. Berarti. Ya, emang logikanya makin besar koefisiennya, makin besar nilai X-nya. Harusnya jawabannya lebih dari 800. Oke. Nomor 4. AB per A plus B itu setengah. C per B plus C itu sepertiga. CA per C plus A itu 1/7.
Ya udah, ini ide utamanya adalah dibalik. A plus B per AB itu 2, B plus C per BC itu 3, A plus C per CA itu 7. Pokoknya 1/A tambah 1/B2, 1/B tambah 1/C 3, 1/A tambah 1/C 7. Jumlahkan semua, didapat 2/A tambah 2/B tambah 2/C sama dengan 2 tambah 3 tambah 7, 12. 1/A tambah 1/B tambah 1/C, 6. Dapatnya 1/C itu 4, berarti C-nya 1/4. Terus kita bisa dapat 1/A itu 3, A-nya 1/3. 1/B itu -1, B-nya -1. Ya udah, berarti 2A plus 3B plus 7C itu 2/3 kurang 3 tambah 7/4. Ini min 7/12 harusnya. Oke, untuk nomor 4 jelas. Jelas. Gimana? Ada pertanyaan sampai nomor 4? Ada komentar ya? Ya. Gimana? Jelas. Oke. Siap. Kita lanjut ya, nomor 5. Nomor 5. Diketahui 2x fx tambah x min 1 f seper x sama dengan x. Oke. Ditanya f 2022. Nah, idenya kalau mau cari f 2022 ya x-nya harus 2022. Ini udah substitusi, dapatnya 4044 f 2022 tambah 2021 f per 2022 itu 2022. Nah, sekarang masalahnya ada suku ini ganggu kan? Ya, agar bisa dihilangkan, ya kita harus cari nilai f seper 2022 ini berapa. Ya, kita subs lagi x-nya seper 2022 sekarang. Ini udah dapat deh jadinya 2/2022 f seper 2022 tambah seper 2022 kurang 1 kali f 2022. Nah, ya udah ini kan cuma persamaan biasa ya. Persamaan linear biasa. Ya udah, sekarang kita tinggal eliminasi. Misalkan ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ya, gampang ya eliminasi. Tinggal kita hilangkan suku yang seper 2022-nya ini.
Caranya gimana? Persamaan 1 saya kali 2 dikurangi persamaan 2 saya kalikan 2022 kali 2021. Ya. Oke, persamaan 1 kalau saya kalikan 2 jadi 8088 F 2022 4042 F super 2022 itu 4044. Sedangkan kalau yang bawah saya kasih kali segitu jadi 4042 F super 2022 kurang 2021 kuadrat kali F 2022. Ribet ya. 2021. Ini udah kurangkan. Nah, sisa payah sekali. Tepatnya 4088 tambah 2021 kuadrat kali F 2022 sama dengan 2023. Tapi yang ini masih disederhanakan lagi ya. Ini 2021 kuadrat tambah 4 kali 2021 tambah 4. Ribet ya. Ini jadi 2023 kuadrat kalau dihitung. Oke, tinggal dibagi beres. Jadi susah-susah jawabannya hanya seper 2023. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Untuk nomornya jelas. Jelas ya? Oke. Harusnya sudah benar. Oke, kita lanjut ya ke nomor 6. Sebentar, saya lihat dulu soalnya. Nomor 6 mana ya? Oh, nomor 6. Ini pernah jadi soal OSK entah kapan. Ketahui A min B kali C min D per B min C kali D min A min 5/3. Ditanya A min C, B min D per A min B, C min D. Kira-kira begitu. Caranya gimana? Ya tinggal dibongkar aja sebenarnya. Bongkar. Ya, ayo kita bongkar aja ya. Jadi ini kalau dibongkar jadi HC min BC plus BD min HD. Terus yang bawah BD min CD plus AC min AB. Gitu ya. Ya, kita bisa bandingkan dengan yang itu. Tunggu, saya pindah dulu. Geser. Ini enggak kegeser. Kita bandingkan dengan yang mau dicari. Ini AB min BC plus CD min AD.
per HC min BC plus BD min AD. Oke. Atasnya sama dengan bawah yang ini, yang bawahnya masih beda dikit. Ya udah, kita coba kali silang ya. 3AC min 3BC plus 3BD min 3AD min 5BD plus 5CD min 5AC plus 5AB. Nah, idenya kalau mau bikin jadi begini, bagi ini, mau tahu perbandingannya berapa, ya udah kita pindahkan yang butuh di ruas kiri yang merah, yang ruas kanan yang hijau, gampangnya begitu. Jadi kita kumpulkan di kiri AB, BC, CD, AD, atau sebaliknya. Coba ya yang di kanan yang merah. Coba ya. Nah, di kanan kita kumpulkan yang merah. Ini 5AB. BC berapa di sini? Plus 3BC. Terus CD. Plus 5CD. Min AD. Min AD. Plus 3AD. Terus sisanya hijau kita kumpulkan di sini. Sisanya AC. AC 3AC. BC mana? BC udah ya di tadi. PD plus 3BD. Ini plus 0. BC 3AD. Kok plus 3AD? Sebentar. AD-nya udah di situ juga. Lagi error ya. WD. Oh, AC-nya 8, sorry. Ini AC 8, pantas salah. 8 AC. BD-nya 8 juga. BD plus 0 ya. 0 AD sisanya. Ya udah, biar sama, biar seimbang. Biar seimbang kita tambahkan 8 ya di kiri kanan. Ada yang tambah 8, ada yang kurang 8. Ya, biar imbang kita kurangi 8 di masing-masing. Ini sekarang 8AC min 8BC plus 8BD min 8AD. Ini sama dengan 5AB min 5BC plus 5CD min 5AD. Ya udah dapat deh. Susah payah akhirnya. Ya udah, berarti dapat ya. AB min BC plus CD min AD dibagi dengan yang hijau. AC min BC plus BD min AD. Ya udah, 8/5. Idenya simpel ya. Ditanya apa, diketahui apa, ya udah. Sisanya dicocok-cocokin. Oke, untuk soal yang ini ada pertanyaan jelas. Tinggal kuliah aja ini. Makanya saya letak kemampuan lanjut meskipun nggak susah-susah amat. Beberapa ada yang benar. Ini juga pernah keluar, jadi mungkin udah ada yang tahu jawabannya. Kira-kira begitu. Oke. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nomor 7.
Oh, bentar juga bahasnya. Saya cukup yakin soalnya nggak terlalu susah harusnya, kecuali nomor terakhir-terakhir. Tapi nggak ada yang kerjain sepertinya. Nggak dapat. Nah, nomor 7 juga cuma soal iseng aja. A per B plus B per C plus D per A, ini 8. Terus A per C tambah B per D, C per A, D per B itu 12. Ditanya A per B tambah C per D. Nah, ide ajaibnya misal X itu A per B tambah C per D. Karena ini yang ditanya. Ya udah, berarti sisanya Y ya. Y itu sisanya B per C tambah D per A. Nah, yang magic, ya ini emang soalnya iseng aja. Yang magic kalau X-nya dikali dengan Y, itu jadi yang itu. Jadi A per C tambah B per D tambah C per A tambah D per B. Bisa dites sendiri. Jadi X-Y 12. Sedangkan X plus Y 8. Ya udah gampang lah ya. Jumlah 8 kali 12 mudah lah ya. Nanti dapatnya X6 Y2 atau X2 Y6. Yang susah itu menyadari bahwa ya XY itu 12. Itu nggak nyadar karena bentuknya aneh. Oke, ditanya X terbesar berarti 6. Oke, jelas ada yang mau ditanyakan. Ini cuma soal ngetrol istilahnya. Iseng aja. Jelas ada yang keberatan dengan jawabannya yang sangat simpel. Gimana? Nah, jelas banget ya. Gimana? Untuk nomor 7 jelas. Sampai nomor 7. Oke, terima kasih. Udah lanjut ke nomor 8. Ya, jadi tes hari ini hanya mengukur kemampuan cocok logi. Kira-kira begitu. Nggak ada matematika yang terlalu berat kan dari tadi. Nggak ada rumus, nggak ada apa. Oke, kita punya A plus per B 2/4 alias 9/4 ya. Terus B plus per C 6/3 alias 19/3. C tambah 1/A 13/15. Ditanya ABC. Ya, idenya simpel ya. Agar muncul ABC, ya kalikan ketiganya. Ya, ini salah satu cara pola pikir yang harus dipunya ya ketika mengerjakan soal seperti ini. Ya, ditanya apa, kalau kelihatannya nggak ada nyambung dengan soal, ya kita cocok-cocokkan apa yang mungkin biar bisa muncul. Ya, agar muncul ABC, saya kalikan tiga-tiganya biar ada ABC. Ini udah tinggal dikalikan. Nah, kalikan ini dapat, kalau dikuli dengan baik dan benar, ini dapatnya ABC tambah 1/ABC tambah, wah bagus ya, A tambah 1/B tambah B tambah 1/C tambah C tambah 1/A. Oke, ternyata ada suku yang muncul lagi. Ya, ini sudah diketahui semua ya. Ini tahu. Berarti secara teknis beres. Berarti udah benar pakai cara ini.
9/4 kali 19/3 kali 13/15 sama dengan ABC plus 1/ABC tambah 9/4 tambah 19/3 tambah 13/15. Aduh, hancur sekali ya. Coret-coret 3, coret-coret 5. 19 kali 13 tuh. Ini saya udah nggak pandai ngitung. 247 harusnya. 247/20 sama ABC plus 1/ABC tambah ini berapa lagi? 60 135 tambah ini saya ngitung on the spot, ini saya nggak kerjain tadi. Semoga ada jawaban semua ya. Oke, kelihatan benar. Ini 247/20 ABC plus 1/A plus ABC tambah 60 515 567. Ini bisa bagi 3 kebetulan 20 189. Saya masih bisa ngitung ternyata. Ya, jadi ABC tambah 1/ABC tuh 58/20 berapa? 58/20. Iya, 29/10. Nah, oke, ini fontnya terlalu besar, saya kecilkan dulu. Tanggung. Ya udah, dapat sini tinggal cari ABC. Ini tinggal misal ABC itu X. Ini kan jadi persamaan biasa ya. 29/10 itu X tambah 1/X. Ini tinggal jadi persamaan kuadrat. Ini jadi 29X sama dengan 10X kuadrat tambah 10. 0 sama dengan 10X kuadrat kurang 29X tambah 10. Ini bisa difaktorkan jadi 2X min 5, 5X min 2. Ya udah, dapatnya X terkecil ya. X terkecil 2/5. Ya udah jelas sampai sini. Nomor 8 begitu. Nomor lagi semoga sempat ya, saya takut nggak sempat. Oke. Ya udah. Jelas ya harusnya. Nanti bisa dibaca lagi kalau nggak jelas. Oke, 2 nomor terakhir yang paling susah. Tapi kayaknya dikit yang kerjakan. Nomor terakhir, 2 nomor terakhir ya. Nomor 9 seperti teka-teki ya. M plus A plus T plus H sama dengan akar M plus akar A tambah akar T min 1 tambah H, akar H. Ya sekilas seperti nggak ada jawabannya, karena ruas kiri rasanya besar amat. Tapi ingat ini bilangan real, jawabannya bisa pecahan. Ini pecahan kalau diakarkan kan mengecil. Contohnya akar 1/4 jadi setengah. Idenya di situ. Jadi hati-hati, kemungkinan jawabannya pecahan yang cukup kecil. Belum tentu nggak ada jawaban. Ingat ya, bentuk kuadrat belum tentu lebih besar dari bentuk M, belum tentu lebih besar daripada yang akar M. Karena bisa aja M-nya 1/4, akar M-nya setengah. Bisa jadi kan. Nah, ini triknya cukup magic. Ya, pakai melengkapi kuadrat. Luar biasa ya, akhirnya kepakai materi. Ya begini.
ke M kurang setengah kuadrat. Ya ini kan tadi ada M dengan akar M. Tadi kan kita udah belajar kalau yang melengkapi kuadrat ya nanti tambah seperempat. Bisa diingat lagi pelajaran yang tadi. Terus ada akar A dengan A. Berarti ini jadi A kurang akar A tambah seperempat. Terus ini bisa akar T-1 kurang setengah. Kuadrat sama dengan T-1 kurang akar T-1 tambah seperempat. Ya, ini bisa lengkapi kuadrat lagi. Ini jadi H kurang akar H tambah seperempat. Ini udah jumlahkan. Luar biasa ya, magic. Jadi akar M kurang setengah kuadrat tambah akar A kurang setengah kuadrat tambah akar T-1 kurang setengah kuadrat tambah akar H kurang setengah kuadrat. Ini jadi M plus A plus T plus H kurang akar M, kurang akar A, kurang akar T-1, kurang akar H. Kebetulan konstantanya lenyap semua, magic ya. Seperempat, 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 kurang 1. Jadi yang ini sama dengan 0. Karena kita tahu di soal M plus A plus T plus H sama dengan akar M tambah akar A tambah akar T-1 tambah akar H. Ya udah. Kita tahu kan bilangan kuadrat ini semua besar sama 0, besar sama 0, besar sama 0, besar sama 0. Agar sama dengan 0 ya harus semua sama dengan 0. Magic ya, jadi akar M kurang setengah, akar M harus setengah, akar A harus setengah, akar T-1 harus setengah, akar H harus setengah. Jadi M-nya seperempat, A-nya seperempat, T-nya 5/4, H-nya seperempat. Jadi MATH itu 5/256. Jawabannya sangat tidak terduga harusnya, kalau lihat dari soalnya. Kira-kira begitu. Tapi ya harus hati-hati ya. Kalau kerjakan soal begini, jangan lupa dicek lagi. Karena bisa jadi salah hitung. Ya. Ya, jadi sebagai tambahan mungkin saya cek. Biar kelihatan magicnya. Coba cek ya. M plus A plus T plus H. Ini berapa? Seperempat tambah seperempat tambah 5/4 tambah seperempat. Wah, 2. Bagus ya. Akar M tambah akar A tambah akar T-1 tambah akar H. Ini setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah. Kok setengah? Ini benar ya? Oke, 2. Jadi sudah benar. Jangan lupa ya kalau persamaan cek ulang jawabannya udah benar atau enggak. Oke, sampai ini jelas. Ada yang keberatan dengan jawabannya? Gimana? Sampai sini jelas. Satu nomor lagi. Jelas ya. Oke. Ya, ide utamanya kalau variabelnya banyak, kemungkinan solusinya yang satu. Dan biasanya solusi satu karena melengkapi kuadrat. Gitu aja sih. Oke, nomor 10 juga big brain ya. Nomor 9 tadi big brain, nomor 10 juga big brain. Iya. Kayak kalau lihat juga tidak yakin akan kepikiran gitu. Ya, nomor 10 termasuk soal cukup susah. Tapi kalau kepikiran hebat dia. Bukan berarti mustahil, karena nggak terlalu susah-susah amat, tapi emang susah. Nah, ini kalau dilihat sekilas mungkin kita mau lengkapin kubik ya. Ya mau buat jadi M min N pangkat 3 atau semacamnya, tapi entah kenapa kalau kalian coba pasti gagal semua caranya. Kira-kira begitu.
Harusnya ada beberapa cara, tapi ya saya coba cara yang paling big brain karena waktu kita nggak cukup. Ya, oke. Jadi magicnya begini. Perhatikan bahwa M pangkat 3 kurang 3MN dikuadratkan. Luar biasa ya. N pangkat 6 kurang 6 M kuadrat N pangkat 4 tambah kurang 6 M pangkat 4 N kuadrat tambah 9 M kuadrat N pangkat 4. Ini 88 kuadrat. Terus 16 kuadrat itu adalah N pangkat 3 kurang 3M kuadrat N dikuadratkan. Ini N pangkat 6 kurangi 6 M kuadrat N pangkat 4 tambah 9 M pangkat 4 N kuadrat. Jumlahkan. Ini jadi 7744 tambah 256. Nah, di sini magicnya ya. M pangkat 6 kurangi. Ini kok kurang? Tambah 3. M pangkat 4 N kuadrat tambah 3. M kuadrat N pangkat 4 tambah N pangkat 6. Iya, jadi ide di sini gimana? Kalau ditambah dikurangi nggak bisa dapat identitas bagus, ya iseng aja dikuadratin. Biar minus-minusnya hilang. Gampangnya begitu. Dan kebetulan berjalan kita. Ini 8.000. Ini M pangkat 6 tambah 3. Ya, ini bisa difaktorkan ya. Bisa jadi M kuadrat tambah N kuadrat pangkat 3. Ingat ya, X plus Y pangkat 3 itu X pangkat 3 tambah Y pangkat 3, atau mungkin lebih tepatnya X pangkat 3 tambah 3X kuadrat Y tambah 3XY kuadrat tambah Y pangkat 3. Di sini X-nya itu M kuadrat, Y-nya itu N kuadrat. Loh, cantik sekali berarti tiba-tiba ya. Itu 20 adalah M kuadrat tambah N kuadrat. Oke, tapi belum selesai karena yang ditanya M kurang 2N. Diketahui M-nya positif. Loh, cari M kuadrat tambah N kuadratnya sudah susah, apalagi harus cari MN-nya. Iya, jadi langkah berikutnya adalah cari M dan N-nya. Tapi, iya, ini tidak serumit yang tadi. Kita lanjut di halaman berikut aja. Kita tahu tadi 88 itu adalah M pangkat 3 kurang 3 MN kuadrat. Kita juga tahu tadi M kuadrat tambah N kuadrat 20. Ya, ini kan bisa difaktorkan. Jadi M kali M kuadrat kurang 3N kuadrat. Ini bisa substitusi. M kuadrat kurang 3 kali 20 kurang M kuadrat. Ini jadi M kali 4. M kuadrat min 60. Ya udah, jadinya 4M pangkat 3 kurang 60M. Diperoleh persamaan kubik. Nah, bukan persamaan kuadrat. Tapi seperti yang saya bilang tadi, persamaan kubik hampir pasti bisa difaktorkan. Kalau untuk soal Olimpiade mah angkanya cantik-cantik. Kira-kira begitu. Ya udah, ini bisa difaktorkan jadi M plus 2. Saya lupa faktor yang lain, coba dibagi. Ini bagi M plus 2. Ini M kuadrat, ini M pangkat 3 plus 2M kuadrat kurangi min 2M kuadrat kurang 15M kurangi 2M
min 2M kuadrat plus 4. Min 2M, min 4M, kurangi min 11M, min 22. Ini min 11. Oke. Min 2M, min 11. Kita tahu M-nya positif. Ya, berarti M kuadrat kurang 2M min 11 yang 0. Karena M plus 2 pasti nggak 0. Ya udah, pakai rumus ABC. Karena saya males. Berarti M sama dengan 2 plus minus akar B kuadrat kurang 4AC, 4 tambah 44 per 2. Ya, ini 1 plus minus, ini akar 48 bisa keluar. Akar 48 bagi 2. Ini jadi 1 plus, ribet ya soalnya, ya. Emang soal terakhir sengaja, untuk kalau terlalu jago terhambat di soal terakhir. Kira-kira begitu tujuannya. Kalau belum sempat kerjain, ya nanti coba kerjain, nanti dibaca ulang solusi. Jadi ini, 1 plus minus 2 akar 3. Karena M-nya positif, ya udah M-nya 1 plus 2 akar 3. Sekarang tinggal cari N. Aduh, ribet ya. Terus kita tahu 16 itu N pangkat 3 kurang 3M kuadrat N. Ini berarti N dikali N kuadrat kurang 3M kuadrat. Ini berarti N dikali N kuadrat itu 20 kurang M kuadrat, berarti 20 kurang 4M kuadrat. Artinya N dikali 20 kurang 4, 1 plus 2 akar 3 kuadrat. Aduh, capek, weh. Soal kuli. 4 kali 1 plus 4 akar 3 plus 12. N kali 20 kurang 4 kurang 16 akar 3 kurangi 48. Nice. N kali min 32 min 16 akar 3. Nah, ini dia. N sama dengan 16-nya kecoret. 16 per min 32 min 16 akar 3. Capek juga lama-lama. Ini berapa? 1 per 2 plus akar 3 ya. Min 1. Ya, tinggal rasionalkan min 2 min akar 3. Kok saya punya firasat saya typo di mana gitu. Ya udah dapat DM kurang 2N. Saya ingatnya N itu harusnya 2 plus akar 3. Kenapa tandanya salah ya? Sebentar. Harusnya N itu 2 plus akar 3. Kenapa ini min 2 min akar 3 saya nggak tahu. Tipe di mana ya? Ada yang bisa tahu kenapa N-nya minus di sini? Harusnya N-nya itu 2 plus akar 3 kalau saya nggak salah ingat. Itu udah benar ya? Ada yang bisa bantu? Waktu tinggal 1 menit sih. Ada yang kelihatan salahnya di mana? Ya udah, mungkin emang jawabannya begitu. Ya udah, dapat deh. Yang mana? Salahnya di mana? Min 32. Bawah. Ya, N sama dengan 16 per min 32 min 16 per 3. Terus
Saya bagi min 16 atas bawah. Ya udah deh, saya juga nggak tahu salahnya di mana. Intinya dapat M-nya segitu, N-nya segitu, beres di soal. Tinggal hitung. Oke. Baginya min 2. Atas bawah saya bagi min 16. Ya udah deh. Udah waktunya habis. Nanti saya renungkan lagi, nanti saya share. Intinya caranya begini. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ingat ya, materi hari ini masuk ke kuis minggu depan. Jadi kalau mau belajar silahkan, kalau nggak sempat juga silahkan. Nanti saya cek lagi jawabannya udah benar atau belum. Oke. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Udah boleh live.